Nah, ini regulasi desa yang saya maksud tadi, itu bisa mengeluarkan perdes Pak, peraturan desa. Jadi regulasi tentang HMT, hijauan makanan ternak, itu ada lahan produktif dan lahan tidak produktif. Jadi kami di sini memberikan masukan Pak terkait dengan regulasi desa atau peraturan desa terkait dengan bagaimana penyediaan desa terkait dengan hijauan makanan ternak, supaya masyarakat di desa itu tidak pergi nyabit rumput kemana-mana, nanti ribut dengan tetangganya, saling ambil, saling tuduh gitu. Nah, bagaimana kita menyediakan hijauan makanan ternak itu selalu tersedia di desa kita dengan melihat potensi ternak yang ada di desa tersebut. Nah, bisa kita lakukan dengan dua langkah Pak ya. Kita punya lahan produktif. Lahan produktif ini kan lebih banyak dia nanam yang menghasilkan, termasuk padi, jagung dan sebagainya. Nah, mungkin bisa nanti bisa kita diskusikan itu dalam bentuk perdes. Jadi setiap peternak yang memiliki lahan peternakan itu diwajibkan menanam HMT di pematang sawah. Atau setiap peternak yang memiliki lahan pertanian itu disisihkan lahannya untuk menanam HMT-nya itu. Karena kan bisa dianalisis ya Pak. Jadi lahan atau rumput ini itu bisa menghasilkan nilai ekonomi. Karena tidak pernah kita hitung-hitung Pak. Kalau di Jawa itu yang namanya HMT rumput itu dihitung dia Pak. Jangan dia sifatnya gratis, nggak bisa gratis. Sewa lahan seperti katanya Pak Kades. Kemudian rumputnya itu dihitung. Itu ada nilai ekonominya. Karena rumput itu bisa menghasilkan sapinya menjadi besar. Karena mungkin dia hanya minum air dia besar, karena mungkin. Dengan rumput itu, nah rumput yang memiliki nilai ekonomi membuat sapinya menjadi tumbuh dan besar. Kita tidak bisa lupakan itu, sehingga perlu ada regulasi di situ terkait dengan pematang sawah, kemudian lahan-lahan yang memang petaninya punya ternak itu disiapkan. Mungkin berapa area untuk mempersiapkan di saat musim kering itu tiba. Kemudian lahan tidak produktif. Nah, lahan tidak produktif ini bisa kita bikin hijauan makanan ternak. Kita punya yang namanya turi, lamtoro. Kita siapkan dia tahan panas, tahan kering di sana. Nanti kita bangun. Yang sudah jalan itu di Darmasari, kemudian di bagian terakhir juga Bung Kandong namanya, Bung Kandong itu sudah jalan untuk HMT-nya. Nah, kita minta nanti lahan-lahan yang tidak produktif itu Pak, itu kita tanami HMT berupa turi, lamtoro, kemudian kita bikin kandang kolektif di tengahnya, luar biasa Pak. Bisa nanti menjadi sektor wisata. Kemudian yang kedua, regulasi tentang kandang kolektif. Nah, tadi sudah Pak Kadis jelaskan bagaimana kalau kandang ini jauh dari pemukiman, kita kelola dia dengan baik, kemudian limbahnya itu berupa fesesnya itu kita olah, dan kita bikin pupuk organik, kita gunakan di semua tanaman. Tapi kan ini tidak pernah dilakukan Pak. Kita selalu mengandalkan yang namanya urea anorganik. Bisa nggak kita bikin sejenis demplot misalnya Pak? Kalau misalnya kita bikin demplot untuk padi misalnya, dengan menggunakan pupuk kompos dicampur dengan urea, itu bagaimana tingkat keberhasilannya? Ini sudah kita lakukan di Pringgesela Timur. Jadi mungkin anorganik itu tidak mampu kita hilangkan semuanya Pak, tapi kita kurangi ketergantungan kita terhadap anorganik dengan perbandingan. Mungkin dulu kita menggunakan atau 10 kintal pupuk organik, mungkin dengan pupuk organik kita bisa kurangi dia. Mungkin 5 kintal pupuk anorganik,
kemudian sisanya kita menggunakan pupuk organik. Sehingga kita bisa bandingkan, kalau hasilnya sama, jadi bisa kita pemanfaatan pupuk organik nikel. Tapi selama ini kan tidak pernah Pak, di kandang-kandang dibiarkan numpuk, kalau ada program dari pemerintah baru jalan. Nah, ini gerakan-gerakan ini kan tidak pernah kita lakukan, karena kita tidak pernah membuat pembelajaran di setiap desa itu melalui Demplot Pak. Misalnya kalau kita punya 10 hara tanah, kita tanam padi di situ, nanti kita komposisikan pupuk organik berapa, anorganik berapa, kita coba tanam. Berapa kira-kira pendapatan kita? Kalau dia mirip misalnya, atau sama, maka mari itu mengurangi ketergantungan kita terhadap pupuk anorganik urea tersebut. Nah, desa juga bisa menggunakan regulasi asuransi sapi Pak. Jadi berikan jaminan masyarakat peternak kita terkait dengan asuransi sapi. Jadi asuransi itu ada dua, ada yang jantan dan betina. Kemudian ini sebagai jaring pengaman bagi peternak. Sehingga kalau ternaknya mati, ternaknya sakit, ternaknya hilang, itu bisa diganti, bisa diklaim oleh asuransi itu. Dan masyarakat kita sudah banyak menikmati, terutama di wilayah Aimal, Wanasaba itu sudah banyak menikmati. Sehingga kita bisa memberikan support kepada peternak kita. Tidak banyak Pak. Kalau punya 100 ekor betina, Bapak keluarkan cuma 4 juta Pak. Karena satu ekor itu cuma 40.000. 4 juta setahun aman. Kalau dia mati bangkang, diganti dia. Kalau dia sakit, diganti. Hilang pun diganti. Nah, itu langkah kita memberikan jaminan keamanan kepada peternak kita. Apalagi tadi Pak Kades sudah menjelaskan terkait dengan kur juga. Kur di sana juga ada asuransinya untuk jantan. Nah, regulasi agrowisata peternakan. Nah, ini kalau peternakan itu kita kelola dengan baik Pak sebenarnya. Kalau kita desain dia dengan baik, dia akan menjadi sektor wisata. Banyak contoh-contohnya, cuma kita di NTB ini belum menerapkan. Nah, kita bisa jadikan nanti ternak itu menjadi lahan wisata juga, di mana produk-produk lokal itu bisa masuk di situ. Tapi kan kita senang yang instan. Orang sering kalau makan ayam goreng lebih senang dia ke KFC atau McD, timbang kita menciptakan produk lokal kita di desa.